Om Swastiastu, Semeton Istana Channel, selamat datang di Istana Channel. Izinkan aku mencintaimu seperti Rahwana. Apa yang terbesit dalam benak Semeton jika melihat sebuah tulisan romantis seperti itu? Selama ini kita berpikir tentang sosok jahat Rahwana. Namun tahukah bahwa ada sisi lain dari si raksasa jahat ini, Prabu Rahwana, yang mungkin menginspirasi? Layaknya kisah Hamlet, Romeo dan Juliet, serta Napoleon, kisah Ramayana bukanlah cerita asing bagi masyarakat dunia dan Indonesia. Jalinan tentang kisah cinta yang agung antara Rama Sinta dan Rahwana. Di setiap institusi pendidikan mengajarkan dan menceritakan akan keindahan dari karya sastra yang luar biasa ini. Tak banyak penikmat sastra yang benar-benar mendalami makna serta nilai-nilai kehidupan dari kisah Ramayana. Sejauh ini, kisah Ramayana selalu berakhir dengan Rama yang berhasil membunuh raksasa kejam dan keji, yaitu Rahwana. Di setiap institusi pendidikan, Rahwana merupakan tokoh antagonis dalam kisah Ramayana. Dalam Ramayana, Rahwana selalu digambarkan dengan perwujudan angkara murka dan dosa-dosa manusia. Kelahirannya disambut oleh goncangan bumi. Dewa-dewa berusaha mencegah kelahirannya. Namun siapa yang dapat melawan takdir? Bahkan dewa-dewa pun tak dapat menyelaminya. Kelahirannya berwujud raksasa diramalkan akan menjadi sebab pergoncangan bumi yang hebat. Dalam wujudnya yang dasa muka, tak banyak yang tahu kesaktiannya dapat menyamai para dewa. Ilmu para dewa sudah ia tuntaskan dalam kehidupannya. Dalam kepuasan dan kegarangannya, ia hanya jatuh menyerah pada satu wanita lembut, yaitu Sinta. Sinta sosok perwujudan dari angkara murka, namun banyak nilai-nilai yang dapat diselami. Beberapa sisi lain dari sosok Rahwana. Takdir Prabu Rahwana. Seperti yang disebutkan di atas, takdir merupakan sesuatu yang para dewa tidak dapat menyelaminya. Hal yang tak dapat diselami oleh akal rendah manusia, tak dapat ditolak, hanya dapat dihadapi. Namun keserakahan manusia tak jarang ingin mencegah datangnya itu. Mengenai takdirnya, Prabu Rahwana mengetahui kelak ia akan dibunuh oleh titisan Dewa Wisnu, seorang raja yang bernama Ramawijaya. Mengetahui ramalan tersebut, ia tidak menolaknya, tidak lantas dengan serakah memburu seorang yang bernama Ramawijaya, meski ia mempunyai kekuatan untuk memburunya. Mengingat penguasaannya pada ilmu para dewa, bahkan ketika mengetahui Sinta adalah istri dari Ramawijaya, seorang yang akan mengakhiri hidupnya kelak, ia tetap bergeming dan tetap memilih untuk memuliakan Sinta. Prabu Rahwana lebih mulia dibandingkan manusia. Meski ia adalah lambang dari dosa-dosa manusia, tapi ia lebih memilih menerima takdir. Hidup mati bukanlah masalah baginya. Disebutkan bahwa bumi alangkah menangis ketika kematiannya dikumandangkan. Dikisahkan ia juga sempat ingin bunuh diri karena wujud dasa muka yang membuatnya tersiksa. Namun para dewa mencegahnya. Kehadiran Rahwana sebagai perwujudan yang jahat telah menyeimbangkan bumi. Tanpa ada Rahwana, bumi tak akan ada keselarasan antara yang jahat dan yang baik. Sampai akhirnya Rahwana menyetujuinya dengan syarat diberikan Dewi Widowati sebagai hadiah. Para dewa mengiyakan permintaannya. Sampai akhirnya Dewi Widowati kelak akan menitiskan Dewi Sinta. Dan dari sanalah pergoncangan sebenarnya terjadi. Keteguhan janji Rahwana. Alkisah bertahun sebelum Sinta dilahirkan, Rahwana jatuh hati pada seorang pertapa wanita yang bernama Dewi Widowati, yang merupakan titisan Dewi Sri, istri Wisnu. Karena keserakahannya, Dewi Widowati mati dengan membakar dirinya hidup-hidup agar tidak dinodai kesuciannya oleh Rahwana. Melihat hal itu, sang raksasa pun berjanji pada dirinya akan memuliakan siapapun titisan Dewi Sri kelak.
Bertahun-tahun dia menunggu keteguhan pada janji ia pegang. Sampai akhirnya hadirlah Sinta. Hati Rahwana seketika luluh. Kesetiaan pada janjinya dilakukan dengan cara menculik Sinta agar dapat dipermuliakan di Alengka. Setiap mulut berkata itu adalah cinta yang terlarang, namun ia bergeming. Semenjak dia dilahirkan, seluruh kata-kata buruk selalu diucapkan oleh orang-orang, namun ia bergeming. Setiap harinya Prabu Rahwana meminta Dewi Sinta untuk menjadi permaisurinya, menjadi ratunya. Namun kesetiaan Sinta pada Rama terlalu kuat untuk dileburkan. Ia mengirimkan keponakannya untuk menemani dan meleburkan hati Sinta. Namun sang Dewi hanya menunduk, tersenyum dan menggelengkan kedua kepalanya dengan lembut. Kemarahan kehancuran akan rasa ingin memiliki terkadang ingin ia lampiaskan, namun apa daya. Meski tubuh berwujud raksasa, hatinya masih berwujud manusia. Ia tetap setia pada janjinya dan dengan keyakinan penuh bahwa kelak ia dapat mempermuliakannya, menjemput kematian. Tak banyak yang tahu ketika Rama datang untuk menjemput kekasih hatinya, Sinta. Rahwana sudah merasakannya, bahkan sudah menyadarinya, melawannya akan sia-sia. Bagaimana bisa seorang raksasa melawan titisan Dewa Wisnu? Namun keteguhan hatinya dan permintaan maafnya sebagai lelaki membuat berani melangkah. Dalam mazhab pendalangan Sujiwo Tejo dikisahkan sebelum berangkat menjemput ajalnya, Sinta menepuk punggungnya karena salut akan keberaniannya. Lalu Rahwana berucap, "Baiklah Sinta, kalau itu pintamu, aku akan minta maaf pada suamimu, tapi dengan caraku, cara kesatria, yaitu berperang." Sebagai kesatria sejati, ia datang dan menghadapinya hingga panah Rama menembus dadanya, mengakhiri kisah cinta agungnya. Dalam kejatuhannya, ia tetap tertawa dan menggoncangkan bumi, dan kisah itu berakhir. Kisah Ramayana tidak berakhir sampai kematian Rahwana. Sri Ramawijaya yang telah menjadi raja masih meragukan kesetiaan Sinta, meskipun Sinta telah membakar dirinya sekalipun. Akhirnya ia membuang kekasihnya yang telah direbut melalui pertarungan darah melawan Rahwana itu di kekelaman hutan Dandaka ketika Sinta sedang mengandung anaknya, ditulis oleh Sri Teddy Rusdi dalam bukunya Rahwana Putih. Di kesenyapan hutan Dandaka, Sinta berbisik lembut pada janinnya, "Lawa dan Kusya putraku, kelak jadilah kesatria sejati yang memiliki pandangan tajam, setajam Raja Wali, serajam pandangan Prabu Rahwana yang memilih kesetiaan ketimbang mempersoalkan dirinya yang berwujud raksasa Dasamuka." Tak ada akhir bahagia untuk kisah ini. Sinta yang ditelan Pertiwi demi meyakinkan Rama akan kesucian cintanya, berbuah penyesalan Rama akan kedangkalan pikirannya selama ini. Ya, sosok titisan Dewa Wisnu di mana setiap langkahnya didukung oleh kayangan, secara tidak langsung telah membunuh permaisurinya sendiri. Dan kisah Rahwana, lambang angkara murka tersebut, telah kandas seiring panah Rama menembus jantungnya. Ia melambangkan seluruh kejahatan dan dosa di bumi. Ia tak pernah berbuat sepercik kebaikan karena hatinya yang masih dangkal. Dan ia yang memiliki keteladanan akan nilai-nilai kehidupan yang dapat dipelajari oleh generasi berikutnya telah berakhir. Demikian ditulis oleh Yunike Cahya. Semoga di sana channel, bagaimana pendapat Anda? Jika Anda mempunyai cerita dengan versi yang berbeda, Anda bisa menuliskan di kolom komentar. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.